Memang ini bukan sebuah kondisi yang parah atau gimana sih, tapi orang jadi lebih bisa melihat dunia dengan sudut pandang yang lebih baru gitu dan lebih fresh gitu, karena pas mereka tahu, oh ternyata aku punya kemampuan ini, aku keren juga ya gitu, dan itu bisa jadi lebih apresiatif sama hidup aja gitu. Halo, nama aku Stanza Alkisya. Aku adalah penulis novel Raga Rasa Aura. Sekarang kesibukanku di rumah aja ngurusin 2 anak yang masih kecil-kecil. Sinestesia itu adalah sebuah kondisi yang gak bisa dibilang menyerang sih ya, tapi ketika syaraf kita mendapat rangsangan untuk ditangkap oleh indera kita, tapi di responsnya itu bisa oleh indera lain. Misalnya kalau kita mendengar musik atau suara, kan wajarnya tuh ditangkapnya cuma sama telinga kita ya, tapi indera lain tuh bisa merespon juga, seperti misalnya mata kita. Ada kondisi di mana sinestesia orang itu bisa membuat ketika mereka mendengar musik mereka bisa melihat warna, atau ketika mereka mendengar sebuah kata, mereka bisa membayangkan sebuah visual yang tidak ada kaitannya dengan arti kata itu, atau juga ketika mendengar kata atau bunyi tertentu bisa merasakan rasa dari kata tersebut dikecap di lidah mereka. Kira-kira seperti itu. Sepertinya sih gitu ya. Mungkin aku belum didiagnosis atau belum diteliti secara saintifik oleh orang yang memang pakarnya. Tapi setelah aku baca-baca, aku pikir memang aku salah satu yang punya sinestesia, meskipun sinestesia aku tidak sekuat beberapa orang yang juga punya gitu loh. Dan yang namanya sinestesia aku tuh menurut aku sih nggak terlalu keren deh dibanding beberapa orang yang punya sinestesia lain gitu. Oke, kalau sebenarnya aku tahu bahwa kondisi ini disebut sinestesia itu baru mungkin beberapa tahun terakhir lah. Mungkin sekitar 2 atau 3 tahun terakhir ketika aku coba mengeksplorasi ide tentang novel aku. Dari dulu waktu kecil aku memang punya bukan kecenderungan, tapi kayak naluri gitu. Kalau tiap melihat angka, aku pasti langsung otomatis melihat angka ganjil itu sebagai laki-laki dan angka genap itu pasti perempuan. Itu nggak bisa aku pisahkan dari kepalaku. Seperti kayak misalnya aku ngeliat air, aku langsung tahu itu basah, atau ngeliat api aku tahu itu panas gitu. Aku ngeliat angka pun seperti itu. Dan dulu tuh aku ngerasa semua orang juga merasa hal yang sama seperti aku, cuman aku nggak pernah bilang sama siapa-siapa sih, karena aku bingung juga menjelaskannya seperti apa. Dan setelah aku coba untuk kayak bilang gitu sama orang bahwa aku kalau ngeliat angka tuh seperti ini, terus aku tiba-tiba punya ide untuk googling, terus barulah aku tahu yang namanya kondisi kayak gitu tuh bisa masuk ke ranah sinestesia kayak gitu. Sebenarnya banyak banget ya yang sudah terekam medis itu, setauku ada 72 minimal. Karena pasti lebih banyak lagi. Dan lagi pula orang yang punya sinestesia kadang tidak punya hanya satu jenis sinestesia, kadang bisa banyak gitu. Dan itu memang rada susah untuk dianalisis secara sains. Kalau punya aku sendiri, sepengetahuanku setelah aku baca-baca, aku cari tahu, namanya adalah ordinal linguistic personification. Jadi aku punya kecenderungan untuk melihat angka punya kepribadian sendiri atau jenis kelamin, pokoknya seperti manusia aja, makanya disebutnya personification gitu. Angka terus huruf, kemudian aku juga punya kayak kalau mendengar beberapa kata, aku sering ada image gitu di kepalaku, ada citra gitu di kepalaku yang tidak ada kaitannya dengan arti kata itu, tapi itu kayak langsung ada aja gitu di kepalaku. Dan ada juga beberapa kata yang bikin aku merasakan sesuatu, cuma tidak terlalu kuat gitu. Yang paling aku rasakan memang ketika aku melihat angka, aku langsung ngelihatnya tuh punya jenis kelamin dan punya kepribadian gitu sih. Kebanyakan tuh pada mikirnya kayak lebih ke imajinasi sih gitu. Aku memang jarang bilang sih, dan aku baru bilang juga paling ke beberapa orang, termasuk ke suami aku. Suami aku pas mendengar pertama tuh kayak, oh bisa kayak gitu ya, tapi dia nggak bisa memahami gitu, maksudnya nggak bisa kebayang kok bisa kayak gitu.
Baru akhirnya setelah aku menyelesaikan novelku dan aku coba mempromosikannya gitu kan sedikit-sedikit, banyak yang mulai bertanya sama aku soal sinestesia dan aku coba jelaskan sesuai dengan pemahamanku, dan mereka juga kebanyakan kayak ada ya yang kayak gitu kebanyakan. Mungkin lebih ke nggak kebayang gitu, bukan nggak percaya tapi lebih kok bisa gitu, nggak kebayang gitu sih. Kalau berkesan sih kayaknya nggak ada ya, cuman aku tuh inget banget waktu aku masih kecil, waktu aku pertama dengar kata rela, itu mungkin aku masih 4 tahunan gitu. Otomatis sih kalau aku ngebayangin ada kayak, tahu nggak sih sachet saus tomat gitu, yang suka ada di nasi bungkus yang plastik gitu, yang dijepret-jepret gitulah itu. Otomatis aku kebayang itu, terus kayak dia tuh ada kayak tentakelnya gitu, aku susah kejelasinnya gimana. Dan sampai sekarang, sampai detik ini aku kalau dengar kata rela dengar itu juga gitu loh. Mungkin aku susah ngomong ke orang kayak gimana ya, jadi aku nggak bisa jelasin seperti apa gitu yang ada di bayanganku. Tapi yang jelas kalau misalnya berkesan itu adalah artinya sampai sekarang masih ada gitu di kepala aku, yaitu sama satu lagi yang sampai sekarang aku nggak bisa hilangkan dari kepala aku. Kalau aku dengar kata Tasik, seperti Tasikmalaya, itu aku di kepala aku tuh ada segitiga hitam, nggak tahu kenapa, dari logam gitu, nggak tahu apa itu maksudnya gitu. Kayak gitu sih, cuman aku nggak ngerasa kayak itu sampai mengganggu atau sampai ngambil alih atau gimana, nggak sih gitu, paling cuma segitu aja. Untungnya aku nggak sampai ngerasa itu ngerepotin sih ya, karena nggak sekuat seperti beberapa orang yang punya sinestesia. Cuman kalau aku ngerasa memang jadi lebih asik aja sih gitu, karena aku ngelihat beberapa hal yang mungkin orang lain tidak bisa lihat atau tidak bisa bayangkan gitu sih. Jadi unik aja gitu, walaupun tidak mengganggu, tapi tidak juga yang bikin kayak ngerasa mereka keren gitu, enggak sih gitu. Enggak. Aku jujur, aku pernah kenal beberapa orang dalam hidup aku yang punya sinestesia, tapi mereka juga kebanyakan nggak sadar kalau itu sinestesia. Dan itu juga kita nggak sama sih sama aku sinestesianya. Jadi ada teman aku yang dia tuh pelukis. Aku nggak terlalu kenal sih, cuman cukup kenal sama dia, dan dia bilang ke aku kalau dia tuh pelukis. Dan dia kalau dengar nama orang tuh dia langsung ada warna di kepala dia gitu. Jadi itu membantu dia untuk proses kreatif dia saat melukis sekali gitu. Terus ada teman aku yang lain juga nggak terlalu dekat, tapi dia ngaku ke aku, iya aku kalau dengar hari itu pasti ada warnanya, hari dan bulan katanya gitu, itu ada warnanya gitu. Paling hanya beberapa itu aja sih yang pernah interaksi sama aku. Tapi kalau secara kayak day to day gitu nggak pernah sih gitu. Apalagi kalau sampai kayak tokoh novel aku yang sampai bikin suka gitu, enggak sih. Cuman ada beberapa kata yang memang aku senang dengernya karena ada rasa yang bikin aku senang gitu. Ada kata namanya kata bahasa Inggris wintry, W-I-N-T-R-Y gitu. Itu kalau aku denger itu aku kayak ngerasa ada rasa menthol toothpaste gitu. Dan itu aku senang ngomong itu atau baca itu, aku senang karena kayak adem gitu. Kayak ada rasa adem, cuman gak yang sampai wah ini kecanduan kata itu, enggak sih gitu. Nggak sampai sih. Ada kayak sinyal nggak enak sih ada, tapi nggak yang pakai aku kayak mendingan aku nggak pakai kata itu, nggak sih gitu. Ada beberapa kata tapi aku nggak pengen jelasin karena rasanya juga nggak terlalu enak buat dijelasin sih gitu. Nah. Fadil itu agak kayak kacang merah ya, kacang merah gitu yang teksturnya tuh masih keras kayak gitu. Oke. Yang belum dimasak. Ashila itu dia tuh lembut kayak kelopak bunga gitu. Terus rasanya tuh nggak manis juga sih, cuman hampir manis, tapi aku kebayang itu dia kuning, terus dia lembut kayak gitulah, kayak kelopak bunga gitu. Ashila. Aliraf kayak keset kayak apa sih, kertas gitu, kertas kuning, kertas yang tebal kuning gitu ya, kayak gitulah kurang lebih, rasanya juga kayak gitu. Irfan agak
Irfan itu agak kasar, terus warnanya tuh agak abu-abu gitu, kasar, kayak nggak bisa dibilang pasir juga sih, tapi dia tuh punya tekstur dan dia tuh nggak terlalu enak buat dimakan. Nggak terlalu enak buat dirasain gitu. Fadel mirip, tapi nggak sama juga sih sama Fadil. Fadil itu tadi tuh kacang, kalau ini tuh kayak apa ya? Fadil tuh lebih, baunya tuh lebih kencang sih, baunya tuh lebih kencang, terus udah gitu dia lebih squishy sebenarnya. Aku juga bingung ini apa ya, spons? Nggak spons sih, cuman dia punya rasa yang lebih squishy dan agak sedikit becek dibanding yang tadi gitu. Nah kalau Deka itu mirip sama suku kata Eka, ECCA gitu, nggak beda sama Eka pakai K ya, Eka gitu. Itu agak kayak cemilan dari beras, jadi rasanya tuh agak plain gitu, tapi kasar di langit-langit mulut. Terus baunya tuh agak mentol, kayak mentol apa sih itu namanya yang buat minyak gosok nggak gitu, kayak gitu baunya sih, rada-rada gitu, nyerang di hidung gitu. Aku harapnya sih orang-orang pada sadar ya apa sih sinestesianya gitu, karena kebanyakan mereka ngerasa oh enggak itu kayaknya imajinasiku aja deh gitu. Terus soalnya aku kalau tanya ngomong ke orang tuh mereka nggak ngerasain hal yang sama kayak aku, jadi aku pikir oh itu cuma imajinasiku gitu. Dan itu aku juga pernah ngerasa kayak gitu kan sebelum aku kenal sama yang namanya kondisi ini gitu. Jadi aku harap dengan aku menulis tentang sinestesia, memang ini bukan sebuah kondisi yang parah atau gimana sih, tapi orang jadi lebih bisa melihat dunia dengan sudut pandang yang lebih baru gitu dan lebih fresh gitu, karena pas mereka tahu oh ternyata aku punya kemampuan ini, aku keren juga ya gitu, dan itu bisa jadi lebih apresiatif sama hidup aja gitu.